Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ingat selalu jawabannya ya. Ketika ibu tanyakan kabar, kalian jawab, aku sehat, aku hebat, yes. Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di rumah. Anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing, agar ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat ya anak-anak. Nah, hari ini kita memasuki tema 1, subtema 3, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan dan melengkapi kalimat perintah dengan kata yang tepat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri, alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi cara menggunakan alat dan bahan menggambar imajinatif dengan tepat. Yang keempat, siswa dapat menggambar imajinatif berdasarkan pengalaman atau benda yang dilihatnya. Yang kelima, siswa dapat melakukan penjumlahan dua bilangan dengan teknik menyimpan dengan cara panjang dan pendek dengan benar. Langsung saja kita memasuki materi kita pada hari ini. Nah, sekarang kita sudah ada di tema subtema 3, yaitu hidup rukun di sekolah. Sekarang coba perhatikan gambar yang ada di bawah ini. Kira-kira gambar apakah itu? Nah, sekarang coba dengarkan ya. Udin dan teman-temannya belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Nah, waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Udin dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Jadi gambar ini adalah gambar Udin dan Beni yang sedang menikmati bekal makanan mereka yang mereka bawa dari rumah. Nah, mereka menikmati bekal secara bersama-sama di waktu istirahat. Sekarang coba kita jawab bersama ya. Apa yang kamu lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Nah, anak-anak, jika kita sedang tidak di masa pandemi COVID-19, tentu saja saat ini kita sudah aktif belajar di sekolah ya. Hanya saja saat ini kita sedang berada di suasana pandemi COVID-19, makanya saat ini kita hanya belajar dari rumah ya. Nah, apakah kamu bermain dengan temanmu? Tentu saja, jika di sekolah kita pasti sudah bermain dengan teman-teman. Bagaimana sih kamu ketika bermain dengan teman? Nah, kita harus selalu bersikap baik agar terciptanya kerukunan dengan teman-teman kita ya saat bermain. Nah, sekarang bekal makanan yang dibawa Udin disiapkan oleh ibu. Ibu menyuruh Udin untuk berbagi dengan teman di sekolah. Coba kita perhatikan percakapan antara ibu dan Udin ya. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Nah, jadi Udin diminta untuk berbagi bekal dengan ibunya. Kemudian Udin menjawab, mengapa kita harus berbagi bekal? Nah, ketika kita berbagi bekal, tentu saja sikap itu menunjukkan bahwa kita bisa menjaga kerukunan dengan teman. Karena dengan berbagi itu menunjukkan sikap baik kepada teman kita. Sekarang setelah kalian membaca percakapan antara ibu dan Udin, coba sebutkan kalimat perintah pada percakapan Udin dan ibu tersebut. Ada yang tahu apa itu kalimat perintah? Ya, kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Jadi, ketika kita diminta untuk melakukan sesuatu, itulah yang dikatakan kalimat perintah. Coba kita lihat di percakapan ini yang manakah termasuk kalimat perintah? Ya, jadi yang termasuk kalimat perintah adalah ini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Jadi Udin diperintahkan untuk membagi bekal dengan teman-temannya. Yang mana lagi? Ya, yang ini ya, bawalah tempat bekalmu kembali. Ini merupakan kalimat perintah.
diminta membagi bekal dan diminta untuk membawa pulang tempat bekalnya. Jadi ada 2 ya di dalam percakapan kalimat perintahnya. Sampai sini paham ya nak? Kemudian kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Ingat, kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru. Tanda seru itu yang seperti ini ya, seperti i terbalik. Jika kita memerintahkan seseorang atau kita menyebutkan kalimat perintah, maka kalimat tersebut harus kita ucapkan dengan sopan. Ingat, selain tanda seru, kalimat perintah juga kata kerjanya selalu diakhiri dengan lah. Masuklah ke kelas dengan tertib. Ini juga merupakan contoh dari kalimat perintah. Terdapat tanda seru dan kata kerjanya juga berakhiran lah. Paham ya anak-anak? Nah, sekarang di kelas para siswa sedang belajar menggambar. Udin dan Edo serta Siti menggambar dengan alat yang berbeda. Ingat, Udin menggambar menggunakan pensil warna. Ingat, Udin pensil warna, Edo menggambar dan mewarnai menggunakan spidol. Kemudian Siti menggambar dan mewarnai menggunakan krayon. Sekarang kita pasangkan siswa dengan hasil gambar yang sesuai. Ingat ya, ini adalah gambar-gambar dari Udin, Edo, dan Siti. Coba kita pasangkan. Ingat, tadi Udin mewarnai menggunakan pensil warna. Nah, Udin itu yang ini ya. Ini adalah Udin. Yang mana hasil gambarnya Udin? Kita lihat yang garis hijau. Iya, Udin hasil gambarnya yang ini ya. Ini hasil gambar dari Udin. Ini Udin yang pertama. Kemudian Edo, yang ini adalah Edo. Edo tadi mewarnai menggunakan spidol. Yang mana hasil gambarnya Edo anak-anak? Ya, ini adalah hasil gambar dari Edo. Kemudian yang ini adalah Siti. Yang mana hasil gambarnya Siti? Ingat, Siti menggambar menggunakan krayon. Ya, jadi ini adalah hasil gambarnya Siti. Ingat ya, ini Siti, yang ini Edo, dan ini Udin. Nah, dari gambar-gambar ini sudah bisa kita lihat bahwa ketika mewarnai menggunakan pensil warna, spidol, dan krayon, maka hasil mewarnainya itu memiliki perbedaan. Kira-kira perbedaannya apa ya? Nah, sekarang ini adalah perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol. Untuk krayon, hasil warnanya terlihat tebal, tidak merata, dan mudah kotor saat tangan tergeser. Kemudian hasil goresan krayon terlihat kasar, susah dihapus, dan tidak tembus ke belakang kertas. Kemudian untuk pensil warna, hasil warna tidak terlalu tebal, namun jika ditekan maka akan tebal. Kertas gambar tidak mudah kotor saat tergeser. Hasil goresan pensil warna terlihat halus, bisa dihapus dengan penghapus dan tidak tembus ke belakang kertas. Kemudian untuk spidol, hasil warna terlihat tebal, hasil goresan spidol terlihat halus, susah dihapus, dan tembus ke belakang kertas gambar. Jadi anak-anakku, setelah mendengarkan perbedaan hasil mewarnai menggunakan krayon, pensil warna, dan spidol, anak-anakku bisa mengulang kembali untuk membaca perbedaan ketiga alat yang digunakan untuk mewarnai tersebut ya. Dibaca baik-baik ya nak perbedaannya. Kemudian siswa di sekolah Udin cukup banyak, ada 125 siswa laki-laki dan 117 siswa perempuan. Banyak siswa laki-laki dan banyak siswa perempuan dapat kita gambarkan dengan kubus satuan berikut. Nah, sekarang coba diperhatikan baik-baik ya. Kubus untuk banyak siswa laki-laki ditambahkan dengan kubus banyak siswa perempuan. Nah, ini kubusnya ada 100. Ini juga 100. Jika ditambahkan 100 tambah 100, maka hasilnya adalah 200. Kemudian ini kubusnya ada 20 dan ini 10.
maka kita tulis 30 ditambah 10. Kenapa ditambah 10? Karena satuannya di sini coba kita hitung dulu ya. 5, 6, ada 5. Kemudian di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. 5 ditambah 7 itu ada 2 angka, ada 1 dan 2. Jika terdapat 2 angka seperti ini, maka yang kita tulis hanya satuannya, dan puluhannya yang 10 ini ditambahkan ke puluhan di sebelahnya. Jadi kita tulis 2, kemudian puluhannya ini kita tambah 30 ditambah 10. Jadi jawabannya adalah berapa anak-anak? Nah, untuk mengetahuinya, kita bisa menggunakan cara panjang dan cara pendek seperti yang pada penjelasan berikut. Sekarang coba kita hitung baik-baik ya. Penjumlahan dapat dilakukan dengan cara panjang atau pendek. Untuk cara panjang, kita perhatikan sama-sama. Cara panjang kita jabarkan dulu ratusan, puluhan, dan satuannya. Seperti ini, 125 kita jabarkan 120 dan 5. Kemudian 117 ada 100, 10 dan 7. Kita menjumlah dari di belakangnya, kita menjumlah dari satuannya. 5 ditambah 7 adalah 12, 20 ditambah 10 30, 100 ditambah 100 sama dengan 200. Nah, untuk yang 12 ini karena satuannya ada 12, maka kita jabarkan lagi. 2 kita pisahkan dan 1 ini yang artinya 10 kita jumlahkan ke sini. Paham ya? Jadi 200 untuk ratusannya ini sama-sama puluhan, kita jumlahkan 30 ditambah 10 sama dengan 40. Kemudian satuannya 2, hasilnya adalah 242. Ini menggunakan cara panjang. Kemudian untuk cara pendeknya, kita jumlahkan terlebih dahulu adalah satuannya. Ingat ya, jumlahkan satuannya. 5 ditambah 7 itu sama dengan 12. Maka kita tulis 2 untuk satuan dan kita simpan 1 sebagai puluhan di atas puluhan. Di atas sini ya. Ingat 5 tambah 7 adalah 12, yang kita tulis hanya satuannya 2, kemudian satunya kita simpan di puluhan. Jadi 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Maka hasilnya adalah 242. Sampai sini paham ya, Nak? Nah, sekian pembahasannya. Sekarang kita memasuki tugasnya. Untuk tugas satunya ada di halaman 99. Silahkan kalian melengkapi kalimat berikut menjadi kalimat perintah. Ingat ya, kalimat perintah selalu diakhiri dengan tanda seru dan kata kerjanya diakhiri dengan kata lah, seperti contoh pada awal materi ya. Kemudian kita lanjut ke tugas 2-nya yang ada pada halaman 104. Silahkan tentukan hasil jumlahan berikut menggunakan cara panjang untuk 2 nomor ini dan cara pendek untuk 3 nomor yang ada di bawah. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada ibu melalui WA. Sekian materi kita pada hari ini. Anak-anakku tetap semangat dan jangan lupa ucapkan terima kasih kepada ayah dan ibu kalian yang telah mendampingi kalian belajar di rumah. Tetap semangat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.